mediator, pakai ini, itu memang nggak pernah saya tayangkan di YouTube karena nanti akan berbeda persepsi ya, karena itu kan sebagai ikhtiar lah ya, ikhtiar kita dengan cara mediator, dengan kadang ya dengan apa itu kan Ya. untuk menanyakan apakah di alam gaib sendiri ini bangsa-bangsa jin, alam gaib itu kan banyak, ada jin, setan, malaikat ya dan sebagainya, itu apakah sebenarnya di alam gaib ini SP ini sudah terkenal juga atau belum? Jadi kalau pandangan saya ya, kembali mengutip ramalan Jayabaya, kalau SP adalah putra kinasih Bathara Indra. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa saya, Iya. putra kinasih Bathara Indra itu adalah bahasa kiasan yang sebenarnya menyiratkan seperti ini. Jadi SP ini adalah anak Tuhan, anaknya yang maha kuasa. Ya, tapi bahasanya Prabu Jayabaya mengatakan SP adalah putra kinasih Bathara Indra. Kalau saya menerjemahkannya seperti itu malah, SP ini adalah anak kesayangan yang maha kuasa. Jadi kalau anak kesayangan yang maha kuasa, kira-kira makhluk-makhluk lain pada tunduk nggak? Ya pasti tunduk. Nggak diperintah pun akan berbuat untuk si SP ini, karena lihat backingnya si SP siapa? Yang maha kuasa. Nabi Sulaiman ya. Lah iya. Jadi umpamanya SP mau diserang, karena saya yakin SP itu pasti punya musuh, nggak mungkin tidak. Dimusuhin lah ya. Pasti dimusuhi, pasti ada pihak yang pro, ada yang kontra, seperti yang saya jelaskan di episode Mas Surya sebelumnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra malah ingin membunuh sang SP ini. Karena yang kontra ini pasti pengikut Dajjal. Dajjalnya sudah ada. Yang kontra ini pasti akan memburu SP untuk dibunuh. Karena ancaman mau dibunuh itu, jadi Tuhan menyiapkan segala macam piranti untuk melindungi SP, termasuk yaitu makhluk-makhluk goib ya toh. Karena bahasanya Prabu Jayabaya juga mengutip, ada bolo prewangan makhluk halus podo baris rebut benere baris. Itu dikatakan di ramalan Jayabaya, makhluk halus podo baris rebut benere garis untuk melindungi sang SP ini. Jadi si makhluk halus ini nggak perlu diperintah sama SP, langsung respect, langsung melakukan sesuatu untuk melindungi SP atas izin kehendak yang maha kuasa. Jadi hubungannya apa? Bilangnya sama itu saya disebutkan sama Mas Surya barusan. Mirip-mirip Nabi Sulaiman lah. Dia bisa mengerahkan jin. Memerintah juga ya. Bisa memerintah. Artinya jin itu nggak perlu diperintah, dia langsung berbuat untuk SP. Seperti itu loh Mas Surya. Jadi yang mau menyerang, mungkin mau menghantam SP, karena saya yakin SP ini pembangkang pada negara, pada pemerintah. Banyak aparat yang mau mengejar SP banyak. Tapi nggak nyampe sama yang bersangkutan. Kenapa? Karena tamengnya banyak sekali yang melindungi SP. Kali rupo. Lah iya. Itu ada kembaran goibnya nggak sih SP? Jadi kalau saya bercerita tentang ada kembaran goibnya apa tidak, ini sudah menjurus ini. Jadi sang SP ini saya rasa dia punya kembaran gaib lah. Punya ya? Punya. Saya rasa punya kembaran gaib. Kenapa? Ya untuk melindungi si SP, akan muncul kembaran gaibnya itu. Jadi wujudnya sama dengan SP. Jadi bagi yang mungkin menyerang SP akan berhadapan dengan kembaran gaibnya ini. Dengan kehendaknya maha kuasa, entah yang menjadi SP itu jin atau apa, atau makhluk halus atau apa segala macam. Wallahu alam bisawab. Saya nggak bisa menjawab itu Mas Surya. Tapi kalau bilang kembaran gaib SP ada apa enggak? Ada. Itu salah satu mujizatnya. Seperti itu kira Mas Surya jawaban saya. Masya Allah ya. Nah, berarti untuk kembaran gaibnya itu yang semuanya nih SP dicari nih, mau ditangkap seumpamanya lah ya, mau orang penjahat itu. Padahal seakan-akan itu yang menangkap ini udah menangkap ini ya. Ya seperti itu. Jadi ini ada orang yang mau menangkap SP ini. SP dikenal sebagai pembangkang negara, pembangkang sama pemerintah. Jadi penegak hukum nyari SP ini mau ditangkap. Kalau melawan bunuh, itu perintahnya, itu jelas, itu pasti itu. Jadi si pemburu SP ini merasakan udah membawa SP. Itu kembarannya Pak. Padahal itu adalah kembarannya atas kuasa Tuhan. Sukmanya atau memang apa? Ya Tuhan berkehendak seperti itu, maka terjadilah seperti itu jawaban saya Mas Surya. Kun fayakun. Makanya biarpun SP mungkin pelanggaran hukumnya banyak pelanggaran hukumnya. Artinya dia menentang hukum lah. Menentang hukum yang sekarang ini kan menjajah. Menurut SP ini pasti akan melakukan pelanggaran untuk membuktikan dia sakti apa enggak. Kalau dia tertangkap berarti dia enggak sakti. Gitu
Iya. Seperti Nanti itu. berbondong-bondong jadi melanggar hukum ini. Nah iya, Jangan ya. ya mudah-mudahan kalau kalau eh, kalau ada orang yang mengklaim dirinya SP harus berani melanggar hukum memang. Kalau dia tertangkap berarti bukan SP. Kalau nggak tertangkap, Nanti, ya, nah berarti dia jangan, SP. Seperti itu jangan kira-kira Mas Surya coba-coba jawaban ya. saya. Iya. Karena Coba apa? nggak berani. Karena saya dari analisa saya, SP pasti pembangkang, SP pasti pemberontak, SP pasti melakukan makar pada pemerintah. Saya yakin 1000 triliun %. Kenapa? Di mana di situ pemerintahnya bohong sama rakyatnya, dia ada di PAN untuk membangkang. Itu kontribusi Nah, untuk itu, membantu rakyat mungkin. lah itu kontribusinya SP pada rakyat. Mungkin seperti itu jawaban saya kira-kira Mas Surya. Ya. Nah, dalam sisi kita berbicara dengan sisi goibnya per-SP-an ini, perjalanan-perjalanan SP memang sangat panjang ya tentunya, punya lika-liku lah. Kita mencari SP itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami ya, bukan itu masih sedikit. Mencari jarum di tengah lautan ini kalau mencari SP ini. Jadi seperti ini Mas Surya, kemarin Gimana? saya lihat YouTube-nya teman Mas Surya yang namanya Mas Iqbal. Beliau sampai ke depan Ka'bah ya toh, di tanah suci sana mendoakan supaya Padepokan Lokajaya bertemu yang pertama kali sebagai orang yang pertama kali bertemu sama SP. Saya rasa mudah-mudahan doanya Kabul ya. terkabul. Jadi di depan Ka'bah loh ya. nah iya, di depan Ka'bah dia sampai berdoa mendoakan Padepokan Lokajaya sebagai orang yang pertama kali bertemu dengan sang Satrio Peningit ini, sang tokoh ini. Ya mudah-mudahan saya juga ikut berdoa. Mudah-mudahan Kang Surya dan tim suatu ketika bisa berjumpa dengan SP secara langsung, bisa ngobrol, dan suatu ketika mungkin SP-nya mengangkat derajatnya Mas Surya ini. Karena apa? Saya lihat ini perjuangannya lumayan militan untuk mencari informasi masalah per-SP-an, sampai siarah ke sana ke sini mencari tokoh-tokoh sakti yang sudah mati ya toh, agar mendapat berkahnya hingga ketemu dengan SP. Ya mudah-mudahan timnya Mas Surya ini jadi orang yang pertama yang menemukan SP. Begitu Mas Surya. Ya alhamdulillah juga ya, karena kita berdasarkan bolehlah menganggap saya itu kayaknya sebagai konten kreator, tetapi perlu Pak Saudara ketahui bahwasannya dengan perjalanan kami mencari per-SP-an ini itu ada dasar dan ada bukti-bukti yang nyata yang pernah saya ceritakan itu. Ya. Dari beberapa bukti, baik itu kitab Wahyu, Al-Quran dari Goib, NU-an, ya masih banyak juga lah ya. Itu bukti-bukti nyata interaksi di Lokajaya itu dengan sisi Goib, dan itu bukan hanya penarikan, itu memang kasih gitu. Nah, itu adalah suatu bukti nyata bahwasannya apa informasi dari Goib terkait dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Peningit ini benar adanya. Gitu. Maka dari itu saya semangat ini mencari SP nih, walaupun semuanya SP ternyata sudah seumpamanya nih sudah jadi jenderal misalnya, sudah jadi presiden misalnya, sulit atau tidak mau menemuin orang-orang kecil ya tidak masalah. Yang penting kami ingin menyampaikan sesuatu lah kepada SP sebenarnya. Cuma kan harus ada petunjuk-petunjuk berikutnya, tidak langsung ketemu nih saya SP mana nih serahkan apa itu enggak. Saya harus ada petunjuk juga nih, apakah ini SP-nya ataukah bukan. Itu bukan berarti saya yang menentukan SP, enggak. Itu bukan hak saya. Yang menentukan SP adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu? Ya, seperti ini Mas Surya. Jadi yang menentukan SP ini siapa? Ya jelas yang Maha Kuasa. Ya, karena pasti yang Maha Kuasa udah menunjuk salah satu orang, udah memberikan stempel, udah memberikan kepercayaan kepada salah satu orang ini, karena banyak yang mengaku SP ya. Jadi ada satu orang yang memiliki keyakinan yang sangat teguh kalau beliau itu adalah SP. Pasti Tuhan udah memberikan keyakinan itu sama seseorang. Kemudian apakah Mas Surya bisa menentukan? Ya nggak bisa Mas Surya, karena itu ketentuan Tuhan. Iya. SP pemimpin yang mendapat petunjuk ya toh, Imam Mahdi katanya sesuai hadis ya, sesuai orang agama Islam. Jadi
Mas Surya ini ya tadi dikatakan apa, nanti setelah SP menjadi pemimpin tertinggi atau jadi presiden atau mungkin jadi jenderal ya toh. Apakah dia masih ingat sama Mas Surya apa enggak? Saya rasa beliau ini sang SP ini orang yang konsisten. Pasti lah ya. Pasti dia orang yang konsisten. Mudah-mudahan Mas Surya menjadi orang di lingkungan dalam di lingkungan dalam setelah beliau menjadi seorang pemimpin yang apa ya, di alam nyatanya dia sesuai kehendak Gusti Allah gimana nanti. Seperti itu Mas Surya. Jadi yakinlah kalau SP nanti adalah orang yang konsisten. Kayak saya dengar itu Kang Jo Mikail ya sampai kehilangan mobil Fortuner ya. Gara-gara mencari SP ya mudah-mudahan apa yang bukan jadi hak orang lain akan kembali ke pemilik hak sebenarnya. Seperti itu Mas Surya. Di zamannya SP sudah muncul, karena saya juga dengar ini beliau Kang Jo Mikail sampai memberikan sayembara barang siapa yang SP mau diberikan apa? Alphard ya. Sampai beliau ini kehilangan mobil Fortuner, itu suatu pengorbanan itu. Jadi saya rasa Yang Maha Kuasa mencatat itu. Yaitu suatu ketika mungkin Kang Jo Mikail juga akan menjadi orang di lingkungan dalamnya sang SP, karena saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan orang berkorban dengan cuma-cuma Mas Surya. Kayak sampean toh mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Ini Kang Jo Mikail sampai mengorbankan mobil. Katanya apa? Demi memunculkan sang Satrio Piningit ini, sang Imam Mahdi ini. Jadi Tuhan atau malaikat sudah catat ini. Oh, ini orang gara-gara SP sama kehilangan mobil Fortuner. Suatu ketika saya doakan Kang Jo Mikail ada di lingkungan dalam sang tokoh penyelamat yang ditunggu-tunggu itu Mas Surya. Nggak tahu nih ya. Oh, ternyata beliau orangnya kan kita nggak tahu. Nah, iya. Manusia. Oke, ya para sahabat semuanya, mungkin sampai di sini dulu ya, karena mengingat ini udah nyimpan berapa jam ini ya. Takut nggak muat memorinya ya, karena pakai HP jadul. Oke, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obrolan kita bila ada manfaatnya ya diambil, bila tidak ada ya dibuang aja ya. Artinya yang tidak manfaat jangan diambil gitu. Yang nanti kalau berbondong-bondong jadi makar itu jangan. Itu kalau tidak mempunyai kapasitas ke situ jangan ya. Jangan langsung ditelah mentah ya, itu sangat berbahaya. Yaitu ya para sahabat semuanya, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Kira-kira